Selamat siang semuanya. Semoga gak ngantuk ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang best practice ini. Namanya best practice berarti harus dicoba ya. Kan ini latihan yang paling mudah lah kayak gitu buat bikin dokumentasi. Cuman nggak bisa sekarang, makanya materi ini akan berisi tutorial yang kalau bisa nanti di rumah dicobain, gitu ya. Kalau nggak mau dicoba, nanti dicobain. Oh iya. Oke. Sebelumnya ini disclaimer juga saya akan kalau teman-teman belum pernah familiar sama Vue.js, sebelumnya pasti tahu kan React.js ya. Jadi Vue.js itu temennya React.js gitu aja. Nanti googling lagi aja ya lewat Google kayak Bang Fahri, Vue.js versus yang lain. Perkenalkan, nama saya Sigit Prabowo. Kalau ada yang belum pernah kenal, saya sekarang di Tirto ID. Kalau teman-teman pernah baca berita, yang beritanya sedikit sensitif dan tapi sih nggak marah-marah banget. Oke. Saya antusias di bidang frontend karena kebetulan saya yang pegang frontendnya Tirto. Jadi kalau lihat websitenya, desktopnya, insight-nya itu yang grid ya saya. Dan satu sisi saya juga suka explore di chatbot, cuman kali ini nggak tutorial chatbot ya. Jadi terkait dokumentasi aja. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, kalau teman-teman belajar pasti teman-teman bakal lihat dokumentasi pertama kalinya. Mau itu belajar React.js, Vue.js, Laravel pun pasti kalian lihat dokumentasinya. Jarang yang langsung bisa gitu ya. Palingnya kan Google, habis itu tiba-tiba ada dokumentasi, baru nggak dokumentasi, habis itu lihat get start biasanya. Ya nggak sih? Ya. Get start, gitu. Dari get start itu biasanya baru kita bisa ngikutin kira-kira kita mau bikin apa sih gitu, atau dari situ gimana cara mulainya sih gitu. Nah tapi saya bukan ngajarin cara teman-teman nyari get start setiap aplikasi yang kita mau buat gitu. Tapi gimana cara kita bikin dokumentasi buat aplikasi kita. Ini sangat berguna untuk kalau misalkan teman-teman itu nanti jadi selesai kuliah di sini mungkin skripsinya disuruh bikin dokumentasi, PR revisi biasanya kayak gitu. Ini dokumentasi kurang nih, tolong dibuatin ya. Nah itu nggak ada pelajarannya gimana cara bikin dokumentasi. Nah terus yang kemudian kalau teman-teman nanti di sini ada yang udah kerja mungkin ya, itu seorang developer itu akan diwajibkan untuk bikin dokumentasi sebelum dia resign. Jadi kalau misalkan mau resign pindah ke perusahaan lain, nah itu tinggalkan dokumentasi kalian tuh, dan tinggalkan dokumentasi aplikasi kalian. Nah, ini caranya. Jadi ini teknis banget. Jadi teman-teman liatin aja dulu nanti kalau nggak ngerti, cobain di rumah. Kita mulai pakai terminal. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai Linux ya, Ubuntu gitu, itu bisa kalian buka terminal kalian. Sederhananya, teman-teman mulai di terminal. Teman-teman kalau pernah install Node.js atau kalau belum pernah install, nanti teman-teman bisa lihat di sini nih, ini caranya. Sebenarnya ada di Google juga sih sebenarnya. Nah, cuma saya kasih best practice-nya kalau kalian nanti di rumah coba, tinggal di copy paste aja satu baris ini di terminal kalian. Yang kedua adalah install yarn. Yarn itu satu package buat install ini. Jadi kan ada npm, ada yarn. npm itu intinya Node package module. Kalau teman-teman pernah main pakai Node.js, nanti kalau mau install plugin atau library itu pakainya npm. Karena saya tidak merekomendasikan npm, makanya saya pakainya yarn. Bedanya apa? Sama-sama penggunaannya buat nambahin modul. Kalau yarn itu dia tidak terbatasi oleh permission. Kalau teman-teman pakai npm biasanya suka ada permission. Kalau npm install langsung suka nggak bisa kalau nggak pakai root. Kadang-kadang dia ada bacaannya tuh kita nggak perlu bisa install seperti itu. Makanya ngasih tutorialnya pakainya yarn. Nah, untuk buat dokumentasinya kita membutuhkan satu modul yang namanya VuePress. VuePress ini bawaan dari Vue.js. Kalau teman-teman pernah lihat, nanti ada di halamannya di Google ya, VuePress.vue.js.org gitu ya. Ini ada. Nah kita harus install juga sebagai global. Kalau teman-teman belum familiar sama yarn global at VuePress, teman-teman install aja pakai npm install npmi VuePress. Itu sama aja. Nah, yang lebih penting di sini adalah teman-teman tahu struktur foldernya. Mungkin teknik ini akan lebih enak ketika kalian coba di rumah ya. Kalau mau buat dokumentasi, jadi kalian tuh harus mempersiapkan satu folder dulu. Misalkan sebut aja nama folder yang kita mau buat adalah dokumen taksi gitu ya, dokumen taksi. Nah,
Isinya yang pertama itu yang penting ada si package JSON-nya. Kenapa harus ada package JSON? Kalau kita menjalankan atau bikin aplikasi di Node.js, untuk ngerunnya itu minimal kita harus punya package JSON buat ngejalanin scriptnya nanti. Terus nanti ini ada struktur folder dokumennya yang kita akan buat. Nah ini tuh strukturnya aja nih. Jadi kalau nanti ini pusing, dilihatnya di next slide aja. Cara bikin dokumentasi, cara bikin foldernya kalau nggak tahu pakai kayak Kadir ya, atau pakai apapun. Kalau misalkan kalian pakai Windows juga terserah pakai apa. Kemudian teman-teman nanti install aja setelah bikin tadi ya folder dokumentasi. Nah ini kan ada package JSON ya. Nah kita inisialisasi dulu. Package JSON-nya itu inisialisasinya scriptnya itu ada docs.dev sama docs.build. Ini tuh buat dijalanin nanti kalau teman-teman mau ngejalanin aplikasinya. Jadi ini buat kayak semacam inisiasi kalau misalkan kalian mau npm run gitu, atau yarn docs.dev gitu, atau yarn docs.build. Bebas namanya ini, bebas terserah kalian. Cuma saya ngasih contohnya adalah yang dasar dan standar. Next, kalian buat folder dokumentasi, folder docs yang awalnya kalian inisiasi bikin readme-nya. Kalau kalian lupa, kalian ingat lagi aja deh. Docs, kalian bikin readme-nya. Jadi kita akan ke step selanjutnya tuh. Docs dan bikin readme. Readme ini sama aja buat indeksnya. Jadi indeks pertama kali aplikasi dibuat. Karena ini contoh, jadi saya inisialisasinya pakai Markdown. Kalau teman-teman belum pernah dengar Markdown itu apa? Itu yang ekstensinya .md. Yang kalau kalian sering nge-GitHub, kalian tuh minimal harus nambahin readme.md-nya itu. Ya itu buat dibaca di awal biasanya di GitHub-nya. Namanya Markdown, bukan Mark yang lain ya, Markdown. Nah, sintaks Markdown yang saya ajarin nanti teman-teman tinggal tes aja sendiri. Intinya ini untuk menginisialisasi ini button ya, untuk action button, dan ini untuk action link-nya. Kalau kita buat awalnya tadi ini ya, dokumen dan readme, ini akan jadi kalau kita habis itu kita run. Tadi kenapa run yarn-nya docs.dev? Ini buat ngejalanin aplikasi. Kenapa docs.dev? Karena di ininya scriptnya docs.dev. Kalau misalkan kalian bisa yang lain ya ganti aja gitu. Nanti kalau udah kalian mulai, kalian akan dapat tampilan seperti ini. Ini tuh tampilan sederhana awal dokumentasi. Kayak halaman depannya doang. Kalau kalian mau bikin aplikasi, nama aplikasi kalian ini apa, ditulis di sini, judulnya, deskripsinya. Ini button yang tadi kita buat. Buttonnya kita buat ini. Nah, kenapa harus pakai Vue.js? Karena teman-teman nanti kalau misalkan buat ini, kalian gak repot-repot bikin HTML statis satu-satu. Kalau misalkan bikin dokumentasi kan harus satu-satu kan? Indeks, habis itu halaman 1, halaman 2, halaman 3. Belum lagi searchingnya. Kalau misalkan pakai Vue.press atau Vue.js ini, teman-teman sekali bikin udah bisa langsung ada searchingnya. Jadi nggak usah repot-repot. Kita lanjutin aja ke folder yang selanjutnya nih. Folder ini kan ada cara install requirement.md ya. Ini anggapnya page selanjutnya. Kalau kita buat, nah ini ceritanya cara install kita bikin seperti ini isinya, pakai Markdown ya. Kalau ada lihat yang nggak ngerti crash cara install ini, artinya nanti dia bakal bikin tag H1. Tag H1 itu kalau di HTML yang H1 itu ya. Kalau ini paragraf, kalau ini metanya aja, buat nyari nanti searchingnya, title dan ini metanya, buat ke SEO di Google-nya. Selanjutnya kita bikin halaman selanjutnya itu requirement. Ini juga sama sebenarnya. Saya cuma kasih contoh ini sederhananya supaya kalian tuh tahu bahwa ini halamannya beda ya, cara install dan requirement. Kalau nanti kebutuhannya ada yang lain, silakan dibuat yang lain, namanya yang penting ada .md-nya. Nah, kita bikin folder namanya .vuepress. Kita masuk ke foldernya itu dan kita bikin config seperti folder yang ini. Vuepress, intinya kita bikin config. Jadi silakan dibalik aja slide-nya ke sini kalau misalnya mau nyoba. Next, teman-teman akan bikin di config-nya. Ini buat inisialisasi nama aplikasi kalian, deskripsinya, dan ini sidebar-nya. Jadi bikin sidebar itu nggak usah diulang-ulang di setiap halaman statis kalian. Kalian juga bikin di sini aja inisiasi. Nanti kalau kita jalanin ke dokumentasi lagi ke halaman tadi, terus kita jalanin di docs.dev, itu akan menghasilkan tampilannya sebenarnya kayak gini nih.
begitu pun. Lagi gini. Hah? Oh. Terus. Ini. Sakit. Udah tetap kapan? Bisa kan nih? Tapi lu makannya gede. Lu mau gigil nggak? Mau gigilin ke atas deh. Tok. Masih banjir. Ini contoh hasil ketika kita ngeran ya. Ini sebenarnya udah hasil production ya. Cuma nanti teman-teman kalau misalkan ngejalanin di local host-nya, kemungkinan halamannya akan local host 8080 ya portnya. Cuma ini karena contoh production. Jadi nanti kalau kita klik mulai, kamu tolongin. Nah, jadi nanti kita nggak usah repot-repot nginisialisasi lagi ini ya apa namanya sidebar-nya. Jadi kalau kita pindah ke halaman requirement, dia akan tetap ke bawah nih. Gara-gara ya coba. Ya, enggak kiri. Nah, jadi dia akan langsung ke halamannya itu. Nah ini halaman tadi dibuatnya di requirement.md. Berarti kalau cara install ya cara install.md. Dan teman-teman nggak usah repot-repot ketika nanti disuruh bikin fungsi search-nya, karena di search-nya juga udah bisa sebenarnya. Kalau kita mau cara install, dia udah ada autocomplete-nya, diklik langsung ke halamannya. Wah. Nah itu kayak gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi lah kalau disuruh bikin dokumentasi. Ya nggak repot-repot harus inisialisasi semua halaman gitu. Ini halamannya sih akan jadi statis, tapi bikinnya nggak statis. Jadi kayak gitu. Baik. Oke, nanti untuk deployment-nya teman-teman kalau familiar sama JS ya, teman-teman bisa deploy di bisa pakai Surf atau teman-teman pakai Now SH ya. Dari Now SH itu dari saya lupa namanya apa. Ada Now SH atau Surf.sh. Jadi intinya ini deployment yang kalian lebih mudah, tinggal tulis Surf aja di terminalnya, langsung menghasilkan halaman ini tadi. Kayak gini contohnya. Dan mungkin ini contohnya kalau misalnya teman-teman mau lihat demonya, atau ini kalau lihat demonya juga bisa, atau kalau lihat source code-nya langsung di tabnya saya aja ya. Gitu. Mungkin itu. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ini bukan materi yang biasa, tapi ini tutorial. Gitu. Karena pengennya teman-teman nyoba juga di rumah. Ya mungkin itu ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Ada nggak yang mau nanya? Bang, oke. Tadi Fadlan mau nanya. Iya. Oke. Salah dulu. Pertanyaan yang kebetulan jadi kemarin apa aja bang? Jadi yang perlu dipelajari.